Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Terangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mempersatukan kami kembali dalam persekutuan lewat udara. Hamba percaya kehadiran-Mu dalam Roh-Mu yang kudus di ruangan di mana kami berada membuat si iblis tidak berdaya sama sekali mengganggu konsentrasi kami. Di tengah dunia yang penuh perubahan ini, kami rindukan sesuatu yang pasti sebagai pegangan kami. Kami tahu ini hanya ada pada-Mu Tuhan Yesus. Berikanlah bagi kami pegangan hidup itu, supaya kami tidak takut, tidak khawatir akan masa depan kami. Bicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan dan diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, apa kabar? Senang sekali bertemu saudara di udara kembali. Saya harap saudara ada dalam keadaan damai sejahtera dan sukacita dimanapun berada pada saat ini. Apakah sedang di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan, sedang melakukan kegiatan tertentu, atau mungkin sedang berada di rumah sakit. Semoga program ini menemani di saat kesepian, menghibur di saat berduka, memberi semangat di saat lesu, memberi kekuatan di saat lemah, memberi visi tatkala kehidupan menghadapi kegelapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam sebuah ibadah perpisahan, melepas orang yang dikasihi, anggota keluarga atau jemaat yang pindah ke kota lain, seringkali hamba Tuhan mengambil firman dari Yosua pasal 1. Firman Tuhan ini mengandung janji keberhasilan bagi Yosua di dalam memimpin perjalanan umat Israel ke tanah Kanaan. Kalau dipikir-pikir, bukankah hidup kita ini juga sebuah perjalanan? Hari ini sedang kita jalani, dan kita akan masuk ke hari-hari selanjutnya. Sebuah perjalanan yang menembus waktu. Tidak ada di antara kita yang mengetahui apa yang akan terjadi esok lusa, di hari-hari, bulan, atau tahun mendatang dalam kehidupan kita. Apakah Anda suka atau duka, senang atau susah, kegagalan atau keberhasilan, dan sebagainya. Apabila kita lihat hidup ini adalah sebuah perjalanan, maka pasal 1 kitab Yosua dapat memberi kekuatan kepada kita. Saya akan bacakan kitab Yosua pasal pertama ini, dan saya sengaja pilih ayat-ayat dari ayat 5 sampai dengan 9, ditambah ayat 18. Ayat 5 sampai dengan 9, ditambah dengan ayat 18. Saya akan membacanya bagi saudara. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil
dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat 18. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Dari ayat-ayat yang kita baca, ada 4 kali tertulis kata-kata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau 2 kali saja sebuah perkataan diulang dalam pasal yang sama, sudah menunjukkan sebuah penekanan yang penting, maka dalam Yosua pasal 1, ada 4 kali kata-kata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu disebut. Ketika menemukan hal ini, saya bertanya dan merenungkan dalam hati, kenapa Tuhan mengucapkan kata-kata ini sampai 4 kali? Kalau kita lihat latar belakangnya, Yosua pasal 1 adalah ibarat sebuah pidato, sebuah amanat yang disampaikan Tuhan ketika melantik Yosua sebagai pengganti Musa memimpin umat Israel. Yosua adalah pembantu Musa. Ia sudah melayani Musa sejak masih berusia muda. Tanggung jawabnya sebagai pemimpin sangat berat untuk mencapai tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah bagi umat Israel. Yosua harus membawa puluhan ribu orang Israel, termasuk orang-orang lansia, lanjut usia, perempuan dan anak-anak, menyeberangi sungai Yordan dan melewati Yeriko, sebuah kota yang berbenteng yang dikelilingi oleh kubu yang sangat kuat. Wajar sekali kalau Yosua apabila memakai akal pikiran semata akan berkata, "Aku tidak sanggup Tuhan, jangan aku pilihlah orang lain." Tetapi Yosua sudah terlatih tidak hanya menggunakan akal pikiran semata, tetapi juga menggunakan iman. Pada waktu bersama 9 rekannya yang lain diutus sebagai mata-mata memasuki tanah Kanaan, mereka melihat orang-orang yang tegap dan besar perawakannya. Teman-temannya yang lain ketakutan melihat mereka. Hanya Yosua dan Kaleb yang berkata dalam iman bahwa mereka pasti bisa menaklukkan tanah Kanaan karena Tuhan beserta dengan mereka. Yosua adalah orang yang beriman. Saya kira kita sedikit pun tidak ragu tentang hal itu. Tetapi ingat, Yosua adalah juga seorang manusia yang punya akal dan pikiran. Dalam iman ia yakin mereka akan berhasil mencapai tujuan, yaitu tanah Kanaan. Tetapi secara akal dan pikiran, ia tentu berpendapat bahwa mencapai tanah Kanaan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Dalam kondisi seperti ini, Tuhan menguatkan Yosua. Dan perkataan Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, yang diulang sampai 4 kali, dimaksudkan untuk melenyapkan ketakutan dan kekhawatiran dari hati Yosua. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita ke depan, bukankah kita juga sering diliputi ketakutan atau kekhawatiran? Kita harus membawa anak-anak dan keluarga kita menyeberangi sungai rintangan dalam perjalanan waktu. Kita harus menembus berbagai tembok penghalang dalam kehidupan kita. Dalam kondisi seperti ini, firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Keempat kata-kata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, akan menghilangkan kekhawatiran dan ketakutan kita menghadapi masa depan. Ada amin, saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita melihat beberapa hal tentang kuatkan dan teguhkanlah hatimu ini. Pertama, dari ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka.
Kuatkan dan teguhkan hati kita, ingat janji Tuhan. Saudara, ada begitu banyak janji-janji firman Tuhan di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Misalnya, Mazmur 112 berkata, orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya perkasa di muka bumi. Maleakhi 3 ayat 10 berkata, apabila kita membawa persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaan, maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada kita sampai berkelimpahan. Ada ribuan janji firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Setiap saat, setiap waktu dalam kondisi kehidupan kita masing-masing, pasti ada janji Tuhan yang sesuai, yang sangat mengena dengan keadaan kita. Janji adalah hutang yang Tuhan akan bayarkan, asal kita tidak takut, bimbang, dan ragu. Hutang itu dibayarkan Tuhan kepada orang-orang yang mengamininya. Memang soal waktu, kapan Tuhan menggenapi janjinya, bukan menurut waktu kita, tetapi menurut waktu yang ditetapkannya. Namun demikian, waktu Tuhan tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktu. Baik, kita lihat yang kedua. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, dari ayat 7 pembacaan kita tadi demikian. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kalau tadi firman Tuhan kita lihat sebagai sebuah janji yang memberi pengharapan dalam perjalanan kita ke depan, dari ayat 7 ini tertulis bahwa firman Tuhan adalah panduan bagi tindakan dan perbuatan kita, sehingga kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ajaran dan hukum yang disampaikan Tuhan sangat baik, menjamin kehidupan berkemenangan bagi kita. Banyak ayat Tuhan yang indah, apabila kita laksanakan, akan membawa kedamaian, ketenangan dalam hidup kita. Misalnya Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Alangkah indahnya saudara, kalau kita beristirahat di malam hari dalam kedamaian, tanpa perasaan mengkal atau menggerutu. Demikian juga dalam Yakobus 1 ayat 26 tertulis, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Alangkah indahnya saudara, apabila kita bisa mengendalikan perkataan yang keluar dari mulut kita. Pertengkaran, kesalahpahaman, bahkan perseteruan yang pernah kita alami, mungkin dulu bisa kita hindarkan apabila kita bisa menjaga lidah kita. Paulus berkata dalam 1 Timotius 6, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kita bisa periksa kehidupan kita, saudara. Apakah berbagai kemelut yang kita alami berakar dari kecintaan kita akan uang? Firman Tuhan memberikan kita rambu-rambu yang jelas dalam perjalanan hidup ini. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Tuhan mengatakan kepada Yosua bahwa Yosua akan berhasil dalam hidupnya apabila ia berjalan menuruti rambu-rambu itu. Kita akan berhasil dalam perjalanan hidup ini apabila kita menurut petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Tuhan. Baik, kita lihat yang ketiga tentang kuatkan dan teguhkanlah hatimu dalam Yosua 1 ayat 9 demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jangan takut, jangan khawatir dalam hidup ini saudara, karena Tuhan menyertai saudara dan saya kemanapun kita pergi. Penyertaan Tuhanlah yang membuat berhasil.
Abraham berhasil dalam hidupnya karena penyertaan Tuhan. Yusuf menjadi Perdana Menteri Mesir selalu berhasil dalam pekerjaannya karena penyertaan Tuhan. Tokoh-tokoh Alkitab berhasil dalam kehidupannya karena ada Tuhan menyertai mereka dalam kehidupan ini. Bukan kekuatan atau kelengkapan peralatan yang memberi keberhasilan, tetapi penyertaan Tuhan. Semua yang dipandang penting oleh dunia, yang kita anggap bisa menjadi modal kita dalam berusaha dalam hidup beraktivitas, misalnya wajah yang tampan, tubuh yang gagah, pendidikan tinggi, jabatan tinggi, harta berlimpah, sama sekali tidak menjamin keberhasilan dalam kehidupan ini. Ada banyak orang dari luar tampaknya berhasil dalam kehidupan, tetapi sebenarnya hatinya kering. Contohnya Zakheus, kepala pemungut cukai di Yerikho yang ditulis dalam Injil. Orang ini punya jabatan basah, hidupnya berkelimpahan uang. Tetapi ketika Yesus melewati kotanya, di tengah kerumunan orang banyak itu, Zakheus merasa terdorong untuk melihat siapakah Yesus itu sebenarnya. Karena tubuhnya pendek, ia memanjat pohon ara supaya ia bisa melihat wajah Yesus. Kalau tidak ada dorongan kuat dari dalam hatinya, ia tidak akan panjat pohon. Malukan saudara, kalau nanti orang kaya seperti dia tampak oleh orang lain sedang memanjat pohon. Tetapi, dorongan hati melihat Yesus mengalahkan rasa malu itu. Mungkin ia berkata dalam hatinya, apakah Yesus jawaban bagi hatiku yang kering ini? Dan ketika Yesus lewat, Yesus melihat kepada Zakheus di atas pohon dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Pertemuan pribadinya dengan Yesus merubah kehidupan Zakheus secara total. Ketika bertemu Yesus dan menerima keselamatan, Zakheus menyampaikan kata-kata pertobatannya. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ucapan pertobatan Zakheus menunjukkan kedamaian hatinya. Ia telah melepaskan diri dari ilah lama yang disembahnya selama ini, yaitu uang. Dan sekarang ia hanya menyembah Tuhan yang ia kenal di dalam Yesus Kristus. Ketika Zakheus bertobat, hartanya memang berkurang, karena ia mengembalikan sebagian kepada orang-orang yang diperasnya. Tetapi ia mendapatkan keselamatan, sukacita damai sejahtera yang tidak bisa diukur nilainya dengan uang. Saudara, apabila saudara orang yang berpunya, tidak kekurangan suatu apa bersifat materi, tetapi punya hati kering seperti Zakheus, sambut Yesus pada waktu ia melawat saudara. Kehidupan saudara pasti diubahkan, berbeda dengan sebelumnya. Perasaan sukacita yang tidak pernah muncul akan meliputi hati saudara. Sebaliknya, apabila saudara merasa serba berkekurangan, saudara sedang berjuang keras dalam kehidupan ini, dan merasa bahwa saudara termasuk orang-orang yang gagal, pada hari ini, buanglah perasaan seperti itu. Periksa hidup saudara. Periksa relung hati saudara. Apakah ada bagian-bagian yang Tuhan Yesus tidak senang melihatnya? Segeralah minta ampun kepada Yesus dalam satu komitmen pertobatan yang sungguh-sungguh seperti Zakheus. Ia akan menyertai saudara di dalam rohnya yang kudus, membuat saudara menjadi orang yang berhasil dalam kehidupan rumah tangga, studi, usaha pekerjaan, dalam pelayanan, dalam segala segi kehidupan. Baik. Terakhir, yang keempat tentang kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya baca Yosua 1 ayat 18. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua diberikan kewibawaan oleh Tuhan. Kewibawaan itu tidak muncul sendiri dari dalam diri Yosua, tetapi diberikan, dianugerahkan oleh Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Yosua sangat bermakna dan harus didengarkan.
Bukankah ini berarti perkataan-perkataan Yosua sama seperti firman Tuhan? Ya, begitulah kira-kira yang dimaksudkan oleh Tuhan. Ia adalah penyambung lidah Tuhan. Tuhan memberi wibawa kepada anak yang dikasihinya. Tuhan mengucapkan kata-kata berkat bagi Abraham dalam Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan memberkati orang-orang yang memberi bantuan atau pertolongan kepada anak-anak Tuhan. Dalam Matius 10 ayat 42, Yesus berkata, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Pemberian sekecil apapun yang diberikan seseorang kepada pengikut Kristus tidak dilupakan Tuhan. Sebaliknya, setiap orang yang menganiaya, menipu, melakukan kejahatan apapun terhadap anak-anak Tuhan, Tuhan tidak senang. Bapa dunia saja tidak senang apabila anaknya diperlakukan tidak baik, apalagi Bapa di sorga. Tuhan akan membalas perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu. Hal-hal yang bersifat pembalasan adalah bagian Bapa sorgawi, bukan bagian kita. Kita tidak boleh membalas kejahatan, tetapi bagian kita mengampuni dan memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sebagai kesimpulan renungan hari ini, marilah kita menatap ke depan, menjalani hidup ini tanpa ada perasaan khawatir, tidak ada ketakutan menghadapi masa depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua beserta keluarga dengan limpah. Bagi saudara yang merasa dijamah oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, sehingga menyadari dosa saudara, hidup tersesat selama ini, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, ampuni hamba yang berdosa ini. Sungguh-sungguh kusadari dosaku. Aku memohon pengampunanmu. Aku rindu pimpinanmu dalam perjalanan hidupku ke depan ini. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang sedang sakit, saya undang meletakkan tangan di bagian tubuh yang sakit, atau pusatkan hati pada penyakit saudara, apapun bentuk dan manifestasinya. Saya akan berdoa bagi saudara. Seturut dengan firman-Mu, dalam pekabaran Injil, ada kuasa mujizat termasuk penyembuhan. Tuhan Yesus, jamah setiap saudara yang sedang sakit, yang sedang mendengarkan siaran ini. Sembuhkanlah mereka. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar pahit, luka jiwa, tidak bisa mengampuni seseorang atau beberapa orang karena perbuatan mereka yang sangat melukai hati saudara, saya rindu berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, tolong lawat saudara yang punya akar pahit luka jiwa. Saudara kami tidak punya kemampuan mencabutnya, tetapi Engkau sanggup. Cabutkanlah akar pahit itu. Haleluya, haleluya, amin. Akhirnya, hamba berdoa untuk seluruh pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada. Berkati mereka secara keluarga dan pribadi. Berkati pekerjaan, usaha dan studi mereka. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.